Baik, perkenalkan, nama saya Nikada Ayutana Uttari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 039. Berikut kami akan menjelaskan tentang student project kami yang berjudul Trisiasis. Kami dari SGDA 1. Next. Baik, berikut adalah anggota dari SGDA 1. Next. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lorena Samantha Adelina dengan 3 digit NIM terakhir 062. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi student project pada bagian latar belakang, di mana trisiasis merupakan suatu masalah kelopak mata yang umum terjadi di masyarakat. Trisiasis dapat terjadi pada semua kalangan usia, namun lebih sering terjadi pada orang dewasa. Trisiasis juga merupakan suatu kelainan pada bulu mata, di mana bulu mata akan tumbuh ke dalam menuju bola mata. Trisiasis dapat disebabkan oleh infeksi, trauma, penyakit autoimun, bahan kimia, dan penyakit peradangan. Umumnya, orang yang mengalami trisiasis akan merasa matanya berair, mata kemerahan, sensitif terhadap cahaya terang atau fotofobia, dan pandangan menjadi kabur. Next. Adapun rumusan masalah dalam student project kami yaitu apa definisi dari trisiasis, bagaimana epidemiologi dari trisiasis, bagaimana etiologi dari trisiasis, bagaimana patofisiologi dari trisiasis, apa faktor risiko dari trisiasis, bagaimana tanda, gejala, dan diagnosis dari trisiasis, bagaimana tata laksana dari trisiasis, apa komplikasi dari trisiasis, dan bagaimana prognosis dari trisiasis. Next. Adapun tujuan dari penulisan karya student project ini yaitu mengetahui definisi dari trisiasis, mengetahui epidemiologi dari trisiasis, mengetahui etiologi dari trisiasis, mengetahui patofisiologi dari trisiasis, mengetahui faktor risiko dari trisiasis, mengetahui tanda, gejala, dan diagnosis dari trisiasis, mengetahui tata laksana dari trisiasis, mengetahui komplikasi dari trisiasis, dan mengetahui prognosis dari trisiasis. Next. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ananda Satya Duyanti dengan 3 digit terakhir 035 akan menjelaskan mengenai manfaat dari penulisan student project ini. Jadi, adapun manfaat penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis dapat memperdalam pengetahuannya mengenai trichiasis. Yang kedua, manfaat bagi pembaca, yaitu pembaca dapat mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, komplikasi, dan prognosis pada trichiasis. Selain itu, pembaca dapat mengetahui faktor risiko, tanda, dan gejala sehingga dapat dideteksi lebih awal dan mengetahui tata laksana yang diperlukan untuk penanganannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya adalah Monica Priyatnujaya dengan 3 digit NIM terakhir 085. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai definisi dan epidemiologi trichiasis. Jadi trichiasis itu adalah suatu kondisi bulu mata atau silia yang bertumbuh abnormal mengarah ke permukaan okuler sehingga terjadi penggesekan bulu mata. Kondisi ini mengakibatkan inflamasi idiopatik hingga kronik dan terjadinya luka pada konjungtiva. Trichiasis dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu trichiasis minor, di mana pertumbuhan bulu mata yang abnormal itu kurang dari 5, dan trichiasis mayor, di mana pertumbuhan bulu mata yang abnormal itu lebih dari 5. Salah satu penyebab dari trichiasis adalah entropion yang dapat terjadi akibat proses penuaan. Berdasarkan penelitian, prevalensi terjadi trichiasis akibat entropion adalah 26,27% pada usia 75 hingga 79 tahun. Dan kasus ini lebih sering terjadi pada wanita sebanyak 67%. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi. Nama saya Agung Debarajendra Widiagung dengan 3 digit NIM terakhir 175. Di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai etiologi dan faktor risiko dari trichiasis. Yang mana ada 4 bahasan penting mengenai etiologi, yaitu infeksi, autoimun, kongenital, dan juga ada paparan bahan kimia. Nah, trichiasis itu bisa disebabkan seperti yang tadi saya sebutkan, yang mana apabila infeksi bisa disebabkan contohnya akibat dari infeksi bakteri Chlamydia. Nah, lalu selanjutnya bisa juga disebabkan oleh penyakit autoimun, contohnya itu adalah Cicatricial pemphigoid, di mana penyakit ini dapat membentuk jaringan parut pada kelopak mata sehingga merubah arah pertumbuhan bulu mata. Lalu selain Cicatricial pemphigoid, gangguan lain yang dapat menyebabkan trichiasis itu adalah akibat pembentukan jaringan parut, yaitu infeksi virus.
Nah, paparan bahan kimia juga bisa menyebabkan trichiasis, yaitu umumnya pada golongan alkali. Bahan kimia golongan alkali itu dapat menyebabkan banyak kerusakan pada mata seperti ulcerasi dan juga trichiasis dengan mengakibatkan perubahan pada kadar pH di mata. Nah, lalu penyebab trichiasis selanjutnya itu adalah kelainan kongenital, yaitu ada ektropion dan juga epibleparon, yang mana itu adalah kelainan posisi dari kelopak mata akibat pembesaran pada bagian tepi dari kelopak mata sehingga arah tumbuh dari bulu mata menjadi ke arah dalam. Nah, untuk selanjutnya itu epibleparon merupakan kelainan pada muskulus prestarsal dan kulit palpebral inferior yang membentuk lipatan horizontal sehingga terjadi kelainan arah pertumbuhan juga dari bulu mata. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Niko Maheriani dengan 3 digit NIM terakhir 019. Terkait dengan patofisiologi dari trichiasis. Trichiasis biasanya terjadi ketika bulu mata yang pertumbuhan diarahkan menjauh dari bola mata tidak terjadi. Faktor-faktor penyebab kondisi ini termasuk blefaritis kronis, trauma, operasi sebelumnya, luka bakar kimia, infeksi, pemphigoid sikatrik mata okular, sindrom Stevens-Johnson atau ditrichiasis atau Pereira. Kemudian, bulu mata ini dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan halus kornea dan menurunkan transparansi kornea yang menyebabkan hamburan cahaya mengarah ke kondisi penglihatan buram dan perubahan penglihatan itu sendiri. Kemudian, kondisi ini juga bisa mengarah ke iritasi kronis, di mana dapat menyebabkan keratinasi, penipisan kornea, perforasi, dan kemungkinan kebutaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan patofisiologi trichiasis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fadi Putri Zahra dengan 3 digit 135. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 2.4, ini tanda, gejala, dan diagnosis dari trichiasis. Trichiasis merupakan sebuah abnormalitas yang terjadi pada pertumbuhan bulu mata. Trichiasis mengakibatkan adanya gesekan antara bulu mata dengan kornea. Tentunya apabila gesekan ini mengakibatkan iritasi pada kornea, peradangan akan muncul sejak pertama gesekan terjadi. Dalam beberapa hari selanjutnya, kondisi ini akan berkembang menjadi ulcerasi maupun abrasi pada kornea apabila tidak ditangani secara langsung. Dalam waktu yang bersamaan, terjadi pula gangguan fungsi penglihatan akibat dari komplikasi gesekan bulu mata dengan kornea. Dari kolektivitas pasien trichiasis, anamnesis menunjukkan adanya kemerahan dan gatal serta sensasi mengganjal pada mata bersamaan dengan hipersekresi air mata. Setelah anamnesis, penegakan diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Hasil yang menonjol pada pemeriksaan fisik adalah bulu mata yang menyentuh permukaan mata. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan 3 digit yang terakhir 232. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari tanda, gejala, dan diagnosis dari trichiasis. Nah, di sini dari anamnesis, mungkin akan didapatkan pasien akan mengalami kemerahan dan juga gatal, serta ada sensasi yang mengganjal pada mata, dan juga akan bersamaan dengan adanya hipersekresi dari air mata. Kemudian setelah melakukan anamnesis, mungkin dapat dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, dari pemeriksaan fisik mungkin akan didapatkan adanya bulu mata yang menyentuh pada permukaan mata pasien. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikoma Agustiawati dengan 3 digit NIM terakhir 020. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tata laksana dari trichiasis. Nah, penerapan laksanaan jika seseorang itu terkena trichiasis adalah dengan metode epilasi atau mencabut bulu mata yang mengalami pertumbuhan yang salah, yaitu mengarah ke bola mata. Selain dengan metode epilasi, juga dengan metode lubrikasi topikal untuk menghindari terjadinya erosi pada kornea. Nah, setelah melakukan penata laksanaan di atas, ingat untuk melakukan konseling dan edukasi kepada pasien, yaitu biasanya kejadian akan berulang akibat pertumbuhan bulu mata kembali dalam 6-8 minggu. Dengan elektrolisis terapi akan lebih efektif. Bila akan melakukan pada bagian yang lebih luas, maka dilakukan dengan terapi cryo. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Pandi Friska Gayatri Babasari dengan NIM 20025-11209. Izin untuk menjelaskan terkait dengan komplikasi dari trichiasis. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan. Trichiasis dapat menyebabkan terjadinya abrasi kornea dan juga ulkus kornea apabila tidak ditangani dengan segera. Di mana abrasi kornea tersebut dapat dikatakan sebagai mata terkikis yang dapat terjadi karena adanya gesekan yang terus berulang oleh karena adanya bulu mata. Dan juga di mana untuk yang ulkus kornea yang tersebut dapat terjadi ketika adanya gesekan pada kornea yang terus-menerus oleh karena adanya bulu mata. Dan juga di mana kebutaan tersebut dapat terjadi apabila ulkus kornea tersebut tidak ditangani dengan baik dalam waktu yang lama. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan perkenalkan nama saya Orhan Rifakri Putra dengan 3 DIM terakhir 192. Jadi pada kesempatan kali ini saya menjelaskan terkait prognosis. Jadi prognosis dari trichiasis itu biasanya berjalan baik dan juga menguntungkan. Kemudian prognosis trichiasis dalam jangka panjang dapat ditingkatkan dengan perawatan lanjutan yang sering, kemudian merespon cepat terhadap masalah kekambuhan ataupun masalah kornea. Kemudian jika setelah operasi, obat berupa dosis tunggal asitromisin oral sebanyak 1 gram dapat membantu mencegah kekambuhan. Mungkin sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Veronica Angelina Anggudi dengan 3 digit yang terakhir 001 akan melanjutkan penjelasan untuk bab 3 yaitu simpulan dan juga syarat. Jadi trichiasis ini merupakan suatu kondisi bulu mata atau silia yang bertumbuh abnormal mengarah ke permukaan okuler sehingga menyebabkan terjadinya pergesekan bulu mata yang mana dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu trichiasis minor dan juga trichiasis mayor. Beberapa kondisi yang menjadi faktor risiko terjadinya trichiasis ini antara lain peradangan pada kelopak mata dan jaringan parut atau scar, inflamasi, infeksi akibat dari trauma, kondisi anatomis, dan lainnya seperti obat mata topikal. Nah, dalam penegakan diagnosis, pemeriksaannya ini akan ditemukan adanya tanda seperti kemerahan dan gatal, serta sensasi mengganjal pada mata bersama dengan hiperekspresi air mata, serta akan ditemukan juga bulu mata yang menyentuh kornea. Nah, untuk tata laksana dari trichiasis ini sendiri dapat dilakukan dengan metode epilasi atau pencabutan bulu mata atau dengan terapi krio bila dilakukan di tempat yang lebih luas. Bila tidak segera ditangani, trichiasis ini dapat menimbulkan komplikasi seperti abrasi dan juga ulkus kornea. Tetapi bila cepat ditangani, maka akan mendapatkan prognosis yang baik. Untuk sarannya yang dapat diberikan penulis kepada pembaca, yakni tenaga kesehatan dan masyarakat, penting untuk memahami dan mengetahui tentang trichiasis ini sehingga bisa mengetahui tanda dan gejalanya, serta bisa mencegah komplikasi lanjutan yang bisa terjadi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun student project kami. Baik, sekian dari presentasi kami dari SPD 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.